akal, tapi melampaui akal. Silakan. Oke, sekarang kalau Bapak bilang melampaui akal, tubuhnya Yesus itu termasuk bagian dari Trinitas atau bukan, Pak? Silakan, Pak. Tidak, silakan. Jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan, silakan, Pak. Bukan, silakan. Jadi pada waktu Yesus berjalan-jalan di atas bumi ini, Yesus itu Yesus yang mana? Yang Tuhan, yang mana yang manusia, Pak? Silakan, Pak. Yang kelihatan oleh orang-orang yang lain itu manusianya. Tapi keilahiannya tidak terkungkung di dalam manusia Yesus, tapi memenuhi langit dan bumi karena dia maha ada. Silakan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak bilang Yesus itu ilahinya tidak kelihatan oleh manusia, ya, yang namanya satu pribadi itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau roh aja, Pak? Silakan, Pak. Satu pribadi, silakan. Saya tidak percaya pada tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya percaya tubuh, jiwa, atau roh. Silakan. Jangan sampai orang. Oh, jadi jiwa sama roh itu sama atau beda, Pak? Bagi Silakan. saya ya, silakan. Jiwa itu kesadaran, Pak, bukan roh, Pak. Jadi kalau rohnya Yesus terpisah dari Yesus, Yesus mati kan, Pak? Ini Yesus sebagai manusia, Pak lah. Bentar, sebelum selesai, Pak. Manusia. Sebelum selesai. Jadi pada waktu rohnya Yesus terpisah dari manusia, sebagai pribadi, Yesus kan mati, Pak. Ya kan? Sebagai Tuhan, di 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak mengenal atau tidak takluk akan maut. Yesus pernah takluk akan maut nggak, Pak? Silakan, Pak. Yesus sebagai manusia saja yang takluk kepada maut. Sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Karena dia tidak bisa mati, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Tapi manusianya yang mati, bukan ilahinya. Ilahinya tidak bisa mati. Silakan. Jadi Yesus punya switch gitu, Pak. Kapan jadi manusia, kapan jadi Allah gitu, silakan. Tidak ada switch. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Tapi bukan jadi 200%, tapi satu pribadi. Silakan. Satu pribadi itu kan ada tubuh, ada roh. Satu pribadi di dalamnya ada kontradiksi berarti, Pak. Yang satu mengetahui, yang satu tidak mengetahui, yang satu bisa berbuat mukjizat, yang satu tidak, gitu kan? Yang satu maha suci, yang satu tidak maha suci. Berarti ada kemustahilan di dalam satu pribadi. Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta. Silakan, Pak. Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologi sebagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik Tritunggal maupun kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali, cepat ya. Allahnya tidak terbatas. Sekarang saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Iya. Oke. Jadi ini kan ngomongin Trinitas tadi berarti Pak Budi ya. Bapak kalau ngomong tidak jelas ya. Pak Budi barusan aja kan ngomongin tentang Trinitas. Iya kan, secara nggak langsung kan udah ngomong Trinitas kan. Menurut Anda, apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami? Silakan. Tidak bisa dipahami secara keseluruhan, menyeluruh tidak bisa. Comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa. Tapi understand bisa. Sampai taraf di mana Alkitab menghendaki. Dia memang melampaui akal. Dan Allah memang harus seperti itu. Maaf, sebentar. Kita kembali, topik kita adalah keselamatan ya. Saya ingatkan lagi. Topik kita keselamatan. Ya, makanya ini lari kita lari sampai kepada Trinitas soalnya. Ya. Tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab, sudah dialihkan ke sana begitu. Loh, enggak, kan sama aja. Ini kan Pak Budi Asali tadi ngomong. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi belum dijawab. Masuk akalkah itu tadi? Saya tanya. Ya, Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya, Pak ya? Tuh.
otak kita yang terbatas Ya. memahami secara keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Ya. Otak kita kan terbatas. Yang Bapak tanya tadi masuk akal atau tidak kan Pak gitu ya? Atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak Ya, terbatas ya. gitu kan? Justru karena otak kita terbatas itu Pak, makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak Kantornya siapa terbatas. ini? Oh ya sudah. Ya, justru karena otak kita terbatas, kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu, kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas, dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri. Ya, Pak, ya. Pertanyaan saya, Pak, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati, Pak? Silakan. Tentu dia tahu. Tolong ditampilkan punya saya. Ya, jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, ini ada firman Tuhannya, Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah kau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami, comprehend Allah sepenuhnya. Karena otak kita terbatas. Jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang saudara katakan justru tidak sesuai. Silakan. Ya, jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali, apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan? Terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas kan gitu. Apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas? Saya menjelaskan Trinitas. Ya. Bisa tapi butuh waktu banyak. Silakan. Ya, jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas sementara Saint Agustinus, Thomas Aquinas itu bernarasi loh Pak Budi. Barang siapa bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Ayo dong, kita jujur dong. Trinitas, that is a mystery of God. Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara letterlix. Silakan. Nanti dulu pertanyaannya dia Agustinus atau lari ke Allah Putra gimana toh? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, haga, triada, tres personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu. Anak saya aja bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus, Thomas Aquinas bohong dong. Bukankah Bapak Gereja itu kan udah paten, mulai dari magisterium, katekismus Gereja Katolik semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau misal ada saya bertanya, Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? That is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak akademis. Lanjut ke Doni. Nah, sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa di-comprehend, bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan. Jadi saya mengajarnya juga sampai segitu. Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa enggak diajarkan gimana. Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan ataupun dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sepenuhnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, dui natur.
Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Mungkin terlalu dekat barangkali ya, jadi ngemas, jadi malah tambah enggak. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya, Hypostatic union, konsili Chalcedon udah diteken. iya, Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi nih, pribadi kedua dari Trinitas. ya. Makanya Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature itu diterjemahkan dua sifat. Ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut apostolic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang, tenang. Lazarus bangkit, bangkit. Tapi dia jalan-jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia maha tahu dan dia tidak maha tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu hari Tuhan. Itu manusianya. Tapi ada orang cuma gerundel dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara Ronitan ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, silakan. Iya, jadi gini. One minute. Saya itu bertanyanya simple loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu loh. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis gitu loh. Yesus itu kan hypostatic union, dia Allah, pribadi kedua dari Trinitas. Yang disalib itu manusia apa Tuhan? Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, kematian Tuhan. Ya jelas loh itu. Nah saya tanya Anda, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nggak nyampe 2 detik itu. Kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya. Kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu pribadinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya. Silakan. Ya, oke, berarti dialog saya dengan Anda selesai. Saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Leo di Konsili Chalcedon. Pak Budi Asali termasuk dari kalangan bidat monofisit. Thank you. Tolong disebut. Oh, belum. Oke. Saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tadi yang ayat ajaran konsep Trinitas di seluruh PB Pak, silakan Pak. Membaptis misalnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28 ayat 19, lalu juga 2 Korintus 13 ayat 13, itu berkat itu diberikan dalam 3 nama pribadi itu. Jadi kalau memang yang satu Allah, yang satu bukan Allah, rasanya itu tidak masuk akal ya. Berkat itu mesti dari Allah. Dan baptisan dalam 3 nama itu, kalau 3 nama itu satu Allah satu bukan, itu juga tidak masuk akal. Jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Dan Bapak sendiri waktu Yesus dibaptis maka inilah anakku yang kukasih dan sebagainya. Silakan. Pak, Trinitas itu kan 3 jadi 1 Pak ya? Ya. Silakan ya. Betul ya? Nah kalau Matius 2:18 satunya di mana Pak? Silakan Pak. Kata name dalam nama name itu bentuk tunggal. Pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi name-nya bentuk tunggal. Lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain.
Ayat 30 ini aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya ya di bawah di sini ya, ego kai ho pater and hen est men ya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, I and the Father, we are one. Jadi itu kesatuannya antara Bapa dengan anak. We are one. Di satu pihak ada we, jamak, tapi one. I and the Father, itu jelas jamak, dua ya. Tapi one. Jadi di situ kita melihat ya Dwi Tunggal kelihatan. Roh Kudusnya belum dibicarakan. Tapi kalau dilihat dari Matius 28:18, maka ya 19, maka name itu bentuk tunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi itu salah satu dasar Trinitas itu dari banyak gabungan ayat, saudara. Tidak mungkin dari satu ayat. Tapi dua ayat itu jelas termasuk ayat-ayat yang mendasari Trinitas. Silakan. Sayangnya Pak, banyak sekali Bible commentary, bakal ensiklopedia, yang Katolik dan segala macam mengatakan bahwa Matius 28:19 itu ayat sisipan Pak di abad kedua Pak. Bisa dibaca tuh Pak? Bisa dibaca tuh? Banyak tuh. Catholic Encyclopedia 2 ya, dikatakan the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Banyak sekali Pak, saya nggak usah bacakan semua, nanti waktu saya habis. Pertanyaan saya, jadi ini bukan bukti bahwa ada ajaran Trinitas di PB. Kalau Bapak tadi menyebutkan 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapak sudah tahu itu ayat palsu gitu kan? Iya. Oke, sekarang Kalau pertanyaan itu saya saya Pak. akui. Oke, sekarang saya tanya, dari Matius 28:19, kalau memang dikatakan ini adalah ayat perkataan Yesus, saya minta apa? Ayat-ayat di mana murid-murid Yesus membaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Tidak pernah ada penafsir yang otaknya beres yang mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu ayat sisipan. Saya tidak peduli berapa ratus orang yang mengatakan sisipan, itu otaknya tidak beres semua penafsir itu. Karena kalau mereka mengatakan itu sisipan, harus mereka tunjukkan ada beda manuskrip. Manuskrip ini berkata begini, ini berkata begini, ini tidak ada dan sebagainya. Harus seperti itu baru bisa dikatakan ini mungkin bukan asli gitu. Tapi kalau ini tidak, semua sama, jadi itu asli. Jadi saya tidak percaya itu sisipan, tidak peduli siapapun yang ngomong itu. Silakan. Nah, kalau gitu tunjukkan Pak, murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Itu harus diasumsikan karena mereka diperintahkan, mereka memang bandel rasul-rasul itu atau orang saleh. Yang mana yang benar? Mereka orang beriman, orang saleh. Memang di dalam Kisah Rasul bolak-balik dikatakan membaptis dalam nama Yesus, membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Kisah Rasul 2 ayat 38 salah satu di antaranya. Itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu bodoh. Karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matius 28 ayat 19. Yang di sini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus, itu artinya. Silakan. Nah, jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua, Pak. Nih, kalau gitu saya scroll aja nih, biar Bapak baca lah. Nanti buat penonton juga, para hadirin di sini juga bisa melihat. Ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Silakan Pak, ini saya scroll ya pelan-pelan ya. Para penonton atau pemirsa nanti bisa screenshot halaman-halaman yang saya scroll down ini. Dari Bible, dari ensiklopedia, bahkan dari Britannica Encyclopedia pun menyatakan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya,
saya bukan mau apa bagaimana lah ya. Tetapi yang jelas Matius 28:19 itu bukan bukti ajaran konsep Trinitas, karena di dalam 3 nama yang disebut situ tidak apa namanya, tidak otentik gitu Pak. Ya, tidak otentik. Kalau yang tadi Bapak katakan di mana? 1 Korintus berapa itu tadi? Itu juga tidak ada apa namanya, pernyataan bahwa ketiga pribadi itu satu gitu. Nah, kalau Bapak mau pakai Yohanes 10:30, dibilang aku dan Bapak adalah satu, satunya di satu dalam apa? Mungkin Bapak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa di situ Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak, sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah satu dalam tujuan. Kalau Bapak mau secara literal mengatakan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu hakikat, maka Yesus adalah Bapak, berarti Bapak juga harus mempertimbangkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu yang didoakan oleh Yesus juga yang menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti Bapak harus menganggap 12 murid Yesus itu juga satu dengan Bapa, yaitu Tuhan juga berarti. Silakan Pak, apakah benar begitu? Bentar ya. Iya. Kita sudah bergeser terlalu jauh dari topik yang utama. Ah. Apa Anda bisa Ini ya, untuk kembalikan sehingga kita ya sudahlah. Ini buku tafsiran ini memang membahas perbedaan manuskrip. Saudara lihat ini 28 ayat 15, langsung 28 ayat 20. Tidak ada ayat 19. Berarti ayat 19 itu tidak diperdebatkan keasliannya. Bapak punya Matius yang dalam bahasa Ibrani? Silakan Pak. Sebentar, saya Nggak potong punya. lagi. Saya ingatkan lagi. Topik kita adalah Selamatkan. keselamatan. Jadi gimana? Ini mau dikembalikan atau gimana? Apa kalau bisa nanti kita tambah waktu 15 menit aja. Setuju nggak Pak? Jadi sekarang, iya setuju. Kembali ke keselamatan. Waktu saat itu, sekarang teruskan ini. Ya, ini teruskan aja. Nanti kita Gimana, moderator? Oke. Kalau Setuju. tambahannya disetujui, Oke, jalan. 15 menit nanti baru bicara keselamatan, tidak boleh pindah ya. Ya. Oke. Bapak punya Matius yang dalam bahasa Ibrani Pak? Silakan. Enggak, silakan. Nggak punya. Nah, di dalam Matius yang bahasa Ibrani itu, sayang saya nggak bawa bukunya. Nanti mungkin kita bisa konfirmasi melalui email. Di dalam Matius bahasa Ibrani itu tidak ada kata yang panjang-panjang Pak, karena itu pergilah dan segala macam sampai baptislah dalam nama ini. Adanya katanya hanya dalam kata pergilah, titik. Udah gitu. Akan. Pertama ya, perjanjian baru itu atau Matius diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu kalau saya tidak salah baru abad ke-14 ya. Jadi itu sama sekali tidak bisa dijadikan ukuran. Silakan. Baik, kalau begitu, Bapak tidak mengakui bahwa Matius 28:19 adalah sisipan, tetapi Bapak juga tidak bisa membuktikan murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi, pernyataan Bapak tidak bisa dikuatkan dengan tindakan murid-murid Yesus. Jadi, makanya pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus tidak taat kepada Yesus, atau memang Matius 28:19 itu sisipan? Silakan, Pak. Makanya saya sudah katakan tadi ya, tidak mungkin mereka tidak taat kepada Yesus karena mereka orang beriman dan orang saleh. Jadi saya yakin bahwa formula baptisan itu digunakan. Dan ternyata itu digunakan sampai sekarang. Kalau tidak murid-murid Yesus menggunakan, lalu orang-orang di bawah mereka juga tidak akan menggunakan. Lalu sekarang kita juga tidak akan menggunakan. Tapi ternyata sekarang digunakan. Kecuali ada banyak orang bodoh yang lalu tambahin Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas-jelas salah itu. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus bukan sampai dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu hanya anak Allahnya. Ini Tritunggal dan Tuhan Yesus Kristus beda. Dan bahwa tidak ada tertulis kalau mereka itu membaptis dalam 3 nama itu, tidak membuktikan bahwa mereka tidak melakukan. Saya berikan contoh yang lain ya. Matius pasal 10. Ini pengutusan 12 murid ya. Dan ini ada kata sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Ya. Tapi kalau dilihat ceritanya di mana ada mereka membangkitkan orang mati? Tidak ada.
tapi diutus dengan bangkitkan orang mati, tapi tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya tidak berarti mereka tidak melakukan. Sama seperti itu tadi. Baptis dalam 3 nama itu, tidak ada ceritanya, tidak berarti tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak ada sampai sekarang. Silakan. Nah, tetapi kan banyak ayat di mana murid-murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus. Gitu ya. Itu Belum. Oke. Artinya banyak tercatat murid-murid membaptis manusia dalam nama Yesus saja. Tidak ada yang mereka melakukan membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapak tadi menggunakan perbandingan itu ada tertulis tapi tidak dilakukan. Yang ini tertulis, Pak, murid-murid melakukan tapi hanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang membaptis Tidak ada yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya mudah-mudahan logis. Apakah murid-murid yang tidak taat kepada Yesus dengan perintahnya, ataukah memang benar ayat itu ayat sisipan? Silakan, Pak. Ini salah satunya ayat ya, Kisah 2:38 ya. Bertobat, ini Petrus yang ngomong, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Jadi dia tidak mengatakan ini bahwa ini adalah formula baptisan.